Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin share screen dulu. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arden Muhammad Andi Gifari dengan NPM 5017238 dari kelas Seismik Pasif kelas A. Di sini saya mau menjelaskan ulang atau menjabarkan ulang materi eh, seismik pasif selama satu semester yang sudah saya pelajari dan sudah saya pahami. Di sini ada outline-nya, itu ada 7 bagian. Yang pertama dimulai dari pendahuluan, dasar gelombang seismik untuk metode pasif, instrumentasi perekaman seismik pasif, metode seismik interferometri, metode surface wave, metode seismik pasif tomografi, sama yang terakhir itu interpretasi geologi seismik pasif. Yang pertama saya mulai dari pembahasan dulu. Pendahuluannya yang pertama ada seismik pasif. Seismik pasif itu pendekatan untuk pendeteksian gerakan alam bumi yang berfrekuensi rendah. Biasanya dengan tujuan untuk melihat struktur geologi dan menemukan lokasi minyak bawah tanah, gas, atau sumber daya lainnya. Ini mengambil definisi dari kutipannya Harisma Setiawan Semaputra. Kemudian fenomena sumber gelombang. Itu pada seismik pasif itu tuh ada dua, ada alami sama antropogenik. Di mana alami itu sumber gelombangnya alami, itu bisa dari alam, kayak gempa, atau mikroseismik, angin dan cuaca. Bisa juga serta aktivitas gunung api dan masih banyak lainnya. Kemudian sumber gelombang berikutnya adalah antropogenik. Ini sumber gelombang yang berasal dari kegiatan manusia yang sedang berlangsung selama pengukuran. Ini tuh bisa kayak aktivitas industri, terus transportasi manusia, kayak alat berat atau mobil, motor, kemudian aktivitas pengobaran dan masih banyak lainnya. Kemudian aplikasi seismik pasif itu ada banyak. Ini ada 4 utama. Yang pertama ada hidrokarbon. Ini untuk mengidentifikasi potensi hidrokarbon. Ini dari jurnal yang sama, Harisma Setiawan sama Putra. Kemudian buat geothermal, ini untuk mengidentifikasi potensi geothermal reservoir yang tersembunyi. Ini ada dari Wiranda, Mujihardi, Kustono, Taufik Budiharjo. Kemudian Kemudian ini peran seismologi, ini ada buat geoteknik, itu buat mengidentifikasi ketebalan sedimen untuk potensi pembangunan. Ini bisa kelihatan dari sini ada analisis mikrotremor data oleh Damayanti tahun 2023 sama mitigasi bencana. Ini mengidentifikasi zona yang rawan gempa. Ini diambil dari penelitiannya Rasimeng, Laksono, Rustadi tahun 2012. Ini interpretasi nilai kecepatan gelombang geser VS30 menggunakan metode seismik multi-channel atau MSW untuk memetakan daerah rawan gempa di Kota Bandar Lampung. Kemudian berikutnya ada bab kedua, itu dasar getaran dan gelombang seismik. Dimulai dari jenis gelombang seismik, itu ada 2 bagian besar, yaitu gelombang badan dan gelombang permukaan. Di gelombang badan itu tuh terdiri atas P wave sama S wave. P wave itu gelombang longitudinal yang bergerak maju mundur, dia kayak kompresi sama ekspansi. Dan ini bisa merambat di material padat, cair, dan gas. Dan ini gelombang P itu gelombang yang paling cepat kecepatannya. Kemudian S wave itu gelombang transversal. Dia bentuknya kayak gini, kayak sinkos gitu. Nah, ini tuh gelombang yang bergerak tegak lurus arah rambat gelombangnya. Atau kayak tadi sinkos, kemudian hanya bisa merambat di material padat. Dia nggak bisa di cair ataupun gas. Kemudian berikutnya ada gelombang permukaan. Ini gelombang yang merambatnya bukan di bawah permukaan, tapi di sepanjang batas permukaan material. Contohnya tuh ada love wave, kayak gini. Itu gelombang transversal yang menyebabkan pergerakan horizontal di permukaannya. Dan ini tuh juga tegak lurus terhadap arah rembatnya. Ini mirip sama gelombang S, tapi digabung sama gelombang P. Kemudian gelombang Rayleigh itu gelombang yang partikelnya bergerak dalam lintasan elips terbalik. Ini mirip sama pasang surut air laut atau gelombang air laut. Kemudian ini parameter gelombang. Di sini ada banyak parameter gelombang.
secara umum itu ada T atau periode. Ini waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran penuh dari puncak, lembah, puncak. Itu waktu dari situ ke situnya itu berapa itu disebut periode. Kemudian frekuensi itu jumlah siklus getaran yang terjadi dalam satu detik. Jadi dalam satu detik tuh frekuensi dia naik turun itu berapa kali. Eh, iya benar. Kemudian amplitudo itu nilai maksimum atau nilai minimum dari titik netral. Jadi misalnya min 0, kalau maksimum itu maksimumnya tinggi berarti amplitudo tinggi, kalau maksimum apa amplitudonya rendah berarti nilai maksimumnya rendah gitu anggapannya. Kemudian W atau kecepatan sudut, ini kecepatan yang terjadi dalam setengah periode. Jadi dari lembah ke ketinggian itu bentuknya kayak bersudut gitu, kayak seret gitu. Nah, itu berbentuk sudut dan itu dihitung berapa kecepatannya. Kemudian lambda atau panjang gelombang, ini jarak antara dua titik yang berurutan pada fase yang sama. Kemudian propagasi gelombang. Propagasi dalam gelombang seismik, propagasi dalam gelombang seismik itu pergerakan atau perambatan energi gelombang elastis yang merambat melalui medium bumi, misalnya batuan atau tanah. Nah, dari sumbernya seperti gempa, letusan gunung, atau ledakan buatan yang menyebar secara radial ke segala arah, membawa informasi tentang interior bumi dan dipengaruhi oleh sifat elastisitas serta densitas material yang dilaluinya. Ini gambar diambil dari Taufik, Raffi, Lantu, sama Aswad tahun 2016, pemodelan propagasi gelombang. Kemudian propagasi gelombang itu menganut berdasarkan apa ya? Menggunakan hukum Snellius, di mana ketika gelombang merambat dari satu medium ke medium lain dengan sifat elastisitas antara kedua medium itu beda, itu tuh sebagian energinya bakal ada yang dipantulkan kembali, ini nggak kelihatan, lupa saya masukkan, sama sebagian tuh bakal ada yang dibiaskan atau ditransmisikan, yang disimbolkan sebagai Q. Ini mungkin kalau yang dipantulkan tuh R. Kemudian saat ditransmisikan itu ada akan ada sedikit perubahan arah rambatnya. Ini harusnya lurus, red. Ini ada perubahan arah rambat. Ini terjadi karena adanya rumus dari persamaan ini, di mana N1 sama dengan sin 2, sorry, N1 per N2 sama dengan sin theta 2 per sin theta 1. Kemudian akustik impedance. Impedansi akustik itu tuh didefinisikan sebagai kemampuan batuan untuk melewatkan gelombang seismik yang melaluinya. Secara fisika, impedansi akustik itu perkalian antara kecepatan kompresi dengan densitas bantuan. Ini harusnya VP. Jadi setiap medium tuh punya kecepatannya sendiri. Nah, kecepatan dari masing-masing medium ini tuh didefinisikan dengan impedans akustik. Kemudian berikutnya koefisien refleksi. Ini tuh nilai yang menggambarkan suatu kondisi pada bidang batas antara dua medium yang memiliki impedansi akustik yang berbeda. Nah, ini kan tadi uh, ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu dijelaskan sama koefisien refleksi di mana impedans akustik yang kedua dikurangin yang pertama dibagi yang kedua ditambah yang pertama. Ini ada contoh gambar ilustrasinya. Kemudian berikutnya dispersi gelombang permukaan. Nah, dispersi itu keadaan di mana eh, ketika kecepatan rambat gelombang itu bergantung pada frekuensinya. Pada gelombang permukaan seperti Rayleigh atau Love, tiap komponen frekuensi merasakan kedalaman yang berbeda, sehingga kecepatannya juga berbeda. Nah, dalam medium berlapis, gelombang dengan frekuensi rendah itu cenderung menjalar lebih dalam dan kecepatannya biasanya lebih tinggi. Sedangkan frekuensi tinggi hanya merambat di dangkal dan kecepatannya lebih rendah. Karena itu, satu paket gelombang muncul sebagai kombinasi frekuensi yang memiliki kecepatan berbeda-beda, sehingga bentuk gelombangnya berubah selama propagasi. Kemudian berikutnya, dispersi gelombang permukaan itu ada dua mode. Ini ada mode fundamental sama mode apa ya? High model, kalau nggak salah high model. Di mana mode fundamental tuh energinya dominan,
dan paling sensitif sama kedalaman dangkal sampai menengah. Kemudian mode mode high mode itu tuh cabang tambahan yang mewakili bentuk gelombang alternatif. High mode ini itu tuh sensitif sama lapisan yang lebih dalam atau kontras kecepatannya tinggi gitu. Kemudian atenuasi gelombang. Atenuasi gelombang di seismik pasif itu tuh ada tiga. Yang pertama atenuasi geometris. Ini tuh terjadi ketika amplitudo menurun karena memang gelombangnya menyebar ke area yang lebih luas, yang dimana linear sama jarak penjelaran. Jadi semakin luas energi menyebar itu tuh bakal semakin kecil, apa bakal semakin hilang energi gelombangnya. Kemudian atenuasi intrinsik. Ini tuh penurunan amplitudo karena energi gelombang itu diserap sama mediumnya sendiri. Dan amplitudo yang diserap ini dikonversikan menjadi panas. Nah, seberapa banyak energi yang diserap sama medium itu tuh digunakan apa diterjemahkan menggunakan parameter faktor Q. Di mana jika suatu medium memiliki nilai Q-nya tinggi, artinya gelombang itu ketika merambat di medium itu tuh gak bakal atau hampir tidak teratenuasi. Nah, jika suatu medium punya nilai Q-nya rendah, itu artinya gelombang bakal sering teratenuasi. Kemudian yang terakhir itu atenuasi scattering. Ini proses di mana gelombang tersebar ke segala arah akibat ketidakteraturan kecil dalam media, seperti adanya retakan atau inklusi. Kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini scattering karena adanya retakan. Gitu. Ini saya ambil dari eh, Google Image kalau nggak salah, bukan dari jurnal. Kemudian berikutnya fungsi grain pada seismik pasif. Nah, fungsi grain itu tuh representasi matematis dari respon impuls bumi antara dua titik, di mana gelombang merambat dari suatu titik sumber menuju titik penerima. Nah, fungsi grain itu tuh bisa ngebantu ngebangun kembali respon gelombang antar receiver tanpa memerlukan sumber aktif. Jadi, semisal di sini ada 4 receiver, satu, 2, 3, 4. Nah, di sini tuh salah satu di antara dua ini tuh bisa bakal bertindak sebagai sumber virtual. Terus itu bisa kayak menjadi sumber virtual dan itu tuh gimana cara jadi sumber virtual dia tuh kayak melemparkan atau memantulkan ambien noise biar diterima sama receiver lainnya dan di antara 4 receiver yang diilustrasikan yang apa yang diimajinasikan itu tuh masing-masing tuh bakal bertindak sebagai sumber jadi nggak ini doang yang bakal jadi sumbernya tapi kayak ganti-gantian yang satu jadi sumber terus selanjutnya yang kedua jadi sumber terus yang satunya jadi receiver terus gantian yang ketiga jadi sumber yang satu dua jadi receiver kayak gitu sampai habis sampai ya receivernya keguna semua. Berikutnya ada instrumentasi perekaman seismik pasif. Pertama dimulai dari transducer. Transducer seismik itu tuh perangkat yang mengubah getaran tanah menjadi sinyal listrik. Dua jenis utama transducer yang digunakan adalah geofon sama accelerometer. Nah, geofon itu tuh bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana kumparan bergerak relatif terhadap magnet ketika tanah bergetar. Nah, gerakan relatif ini itu tuh menghasilkan tegangan yang nilainya tuh sebanding sama kecepatan partikel tanah. Kemudian, ketika gelombang seismik ini membuat massa internal accelerometer bergerak, perubahan gaya pada elemen sensor ini menghasilkan sinyal yang sebanding dengan percepatannya. Kemudian karakteristik sensor, mulai dari respon frekuensi. Respon frekuensi menunjukkan rentang frekuensi yang dapat ditangkap sensor secara efektif. Geofon biasanya bekerja optimal pada frekuensi 2-100 Hz, sementara akselerometer dapat bekerja jauh lebih luas, termasuk frekuensi sangat rendah, kurang dari 1 Hz. Kemudian respon sensitivitas. Ini tuh menggambarkan kemampuan sensor menghasilkan sinyal listrik dari gerakan tanah.
Sensor dengan sensitivitas tinggi dapat merekam amplitudo kecil tanpa distorsi. Kemudian ada noise dasar. Ini tuh respon frekuensi menunjukkan rentang frekuensi yang dapat ditangkap sensor secara efektif. Eh, Geofon itu tuh biasanya bekerja pada frekuensi 2 sampai 100 Hz noise-nya. Sementara lo ini sama. Aduh, maaf maaf, ini lupa diganti. Maaf ya ini salah noise dasar. Kemudian rentang dinamik, ntar ganti dulu deh. Noise dasar apa anjir? Oh,
Baik, saya izin melanjutkan dari respon frekuensi, respon sensitivitas, selanjutnya noise dasar dari karakteristik sensor. Noise dasar atau self noise itu menunjukkan kebisingan dari internal sensornya itu sendiri. Semakin rendah noise dasar, itu tuh berarti semakin baik sensor untuk merekam sinyal lemah seperti ambient noise. Nah, Geophone itu tuh punya self noise-nya rendah. Itu tuh kurang dari 1 Hz. Nah, tapi kenapa bisa masih kegolongnya gede atau 1 Hz? Itu karena massa pegas sama coil dari Geophone, terutama yang moving coil, itu tuh menghasilkan sinyal noise dan eh, saat menghasilkan sinyal noise sendiri saat bergerak sangat lambat. Sementara akselerometer itu tuh lebih rendah dari geophone, self noise-nya itu tuh di bawah 0,1 Hz. Terus selanjutnya rentang dinamik. Rentang dinamik itu batas antara sinyal terkecil dan terbesar yang dapat direkam tanpa distorsi. Selanjutnya jenis sensor perekaman. Nah, yang pertama itu ada geophone moving coil. Di dalam geophone moving coil itu tuh ada massa kecil yang digantung dengan pegas di dalam medan magnet. Nah, ketika getaran tanah membuat housing geophone yang bergerak, masanya tertinggal sesaat. Nah, itu ada hubungan sama inersia. Sehingga coil memotong garis-garis medan magnet dan menghasilkan tegangan listrik. Tegangan ini sebanding dengan kecepatan partikel tanah. Sensor geophone moving coil ini tuh punya eh, noise dasar yang rendah. Terus tidak butuh daya listrik dan harganya juga murah atau rendah. Tapi moving coil ini tuh kurang peka untuk frekuensi rendah, jadi nggak sensitif dan akurasinya tuh turun kalau misalnya pegasnya melemah karena faktor umur. Kemudian jenis sensor yang kedua itu tuh MEMS atau MEMS. Itu tuh eh, di dalam MEMS tuh ada komponen mekanis, komponen mekanis kayak massa, pegas, sensor kapatif dan masih banyak lainnya dengan ukuran skalanya mikrometer. Ditanam langsung di chip silikon. Nah, ketika tanah bergerak, massa mikro di dalam sensor ini tuh bakal bergeser sangat sedikit banget dan perubahan kapasitansi ini itu tuh ngebuat eh sorry, salah salah. Eh, Ketika tanah bergetar, massa mikro di dalam sensor bergeser sangat sedikit. Dan perubahan kapasitansi ini itu tuh bisa diubah menjadi sinyal. Nah, sensor MEMS ini tuh punya noise dasar yang sangat-sangat kecil, rentang frekuensinya tuh sangat lebar, dan daya baterainya juga kayak ke- hemat lah hemat. Tapi kekurangannya MEMS ini tuh punya harga yang mahal sama butuh cadangan baterai. Tuh, bukan cadangan baterai sih kayak catu daya, kayak apa ya? Terminalnya gitulah. Kemudian ada akselerometer piezoelektrik. Nah, piezoelektrik ini tuh menggunakan kristal piezo. Ini tuh umumnya dari kuarsa atau keramik piezo. Nah, ketika kristal piezo itu diberi gaya, ini tuh menghasilkan muatan listrik yang sangat stabil. Nah, sensornya ini tuh, muatan listriknya tuh sebanding lurus sama kecepatan partikel tanah. Kemudian sensor ini tuh sifatnya tahan lama, terus sensitif terhadap pergerakan cepat dan kuat. Ini tuh bagus buat perekaman frekuensi yang tinggi. Tapi ini tuh nggak cocok sama perekaman yang frekuensinya rendah dan akselerometer ini tuh butuh kalibrasi yang sangat detail. Kemudian digitizer dan sistem sistem perekaman. Dari definisinya, digitizer itu perangkat yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, digitizer itu punya parameter-parameternya sendiri. Seperti resolusi. Resolusi itu jumlah bit yang digunakan digitizer untuk menyimpan satu sampel sinyal. Nah, bit depth dalam resolusi itu menunjukkan eh, tingkat amplitudo, seberapa tinggi tingkat amplitudo yang dapat dibedakan.
ada 16 bit. Ini biasanya buat audio. Kemudian 20 bit ini buat seismik aktif dan 24 bit itu tuh standar susmek. Dan 24 bit itu tuh standar survei seismik pasif. Berikutnya ada parameter sampling rate. Sampling rate itu menentukan seberapa sering sinyal tuh diklip atau ditangkap dalam satuan detik buat dijadikan sinyal itu sendiri. Nah, 250 sampai 1000 itu tuh biasanya buat frekuensi tinggi. 50 sampai 200 Hz itu tuh buat HVSR. 50 sampai 250 itu tuh buat interferometri. 2 sampai 4 kHz, 2 sampai 4 kHz itu tuh buat seismik aktif. Nah, kapasitas penyimpanannya ini tuh eh, nah, parameter berikutnya itu kapasitas penyimpanan. Ini tuh diperlukan untuk merekam data mentah dari ratusan ribu sampel data gelombang yang diperoleh. Kemudian sistem perekaman itu yang pertama ada nodal system. Pada sistem nodal itu setiap sensor berdiri sebagai unit mandiri yang berisi komponen lengkap dari sensor, digitizer 24 bit, GPS timing, memori internal, sama baterai. Nah, ketika unit dinyalakan, sensor tuh langsung merekam getaran tanah dan digitizer mengubahnya menjadi sinyal digital secara lokal. GPS internal ini tuh menjaga waktu tetap sinkron antar node, sehingga data dari banyak titik dapat digabungkan secara konsisten. Kemudian, pada akhirnya seluruh data tuh disimpan langsung di dalam memori node. Lalu setelah survei, operator tuh mengambil node satu persatu untuk mengunduh data ke komputer pribadi. Nah, sistem ini tuh punya kelebihan. Yang pertama tuh ada instalasinya cepat, terus fleksibel, karena nggak perlu bentang kabel. Dan yang kedua tuh minim noise, karena nggak ada kabel. Tapi kekurangannya, sistem ini tuh sangat bergantung sama baterai dan eh, harga per unitnya ini tuh mahal gitu. Kemudian ada cable based system. Nah, ini tuh pada sistem kabel. Ini kayak seismik aktif sih, tapi nggak juga karena ada kabelnya. Tapi nggak aktif juga. Maksudnya gimana ya? Ya gitu. Nah, sensor tuh dihubungkan sama kabel menuju satu recorder pusat. Sensor tuh mengirim sinyal analog melalui kabel. Kemudian digitizer yang berada di unit utama mengubah sinyal tersebut menjadi digital. Nah, kabel tuh memberikan daya listrik ke sensor sekaligus menjaga sinkronisasi waktu secara otomatis. Nah, sistem ini tuh punya kelebihan yang utama. Dia tuh bisa ngebuat sistem ini tuh bisa eh, ngebikin operator tuh melihat kualitas rekamannya secara langsung real time dan nggak perlu memakai baterai di setiap masing-masing sensornya. Tapi kekurangannya sistem ini tuh rentan rusak akibat cuaca kabelnya. Kemudian akibat kendaraan juga ataupun akibat hewan. Nah, kabelnya itu sendiri itu tuh bisa memberikan noise elektromagnetik pada sinyal di frekuensi rendah gitu. Kemudian ada yang terakhir ada DAS atau Distribute Acoustic Sensing. Nah, ini tuh kabel serat optik berfungsi sebagai pada DAS kabel serat optik itu berfungsi sebagai jajaran sensor kontinu. Unit interoga Unit interogator mengirimkan pulsa laser melalui serat optik, lalu memonitor pantulan cahaya Rayleigh yang kembali. Jika serat optik mengalami regangan kecil akibat getaran tanah, pola pantulannya berubah. Perubahan ini tuh ditangkap sama interogator dan diubah menjadi sinyal seismik yang setara dengan ribuan sensor sepanjang lintasan kabel. Sistem ini pada dasarnya membaca respon optik di setiap segmen kabel sebagai virtual geofone. Ini ini pengganti geofone gitu. Nah, sistem ini tuh bisa merekam sampai ribuan titik sensor dalam satu kabel dan bisa buat monitoring secara permanen. Sama kelebihan tuh tahan cuaca dan nggak butuh listrik sepanjang kabel. Tapi
di sistem ini tuh noise-nya relatif tinggi dan ini tuh nggak sensitif sama frekuensi rendah dan juga boros baterai dan yang paling penting kekurangannya tuh mahal unitnya. Kemudian berikutnya ada metode seismic interferometry. 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 Prinsip dasarnya, seismic interferometry itu tuh metode yang memungkinkan kita memperoleh respon impuls antara dua titik tanpa sumber seismik aktif. Jadi ini mengaktifkan seismik pasif kayak gitu. Nah, prinsip utamanya itu memanfaatkan gelombang pasif atau noise seismic ambient yang terekam oleh dua sensor yang berbeda. Dengan melakukan korelasi silang atau cross correlation antara sinyal dari kedua sensor, gelombang yang awalnya acak akan saling menguatkan untuk komponen yang sama, sehingga membentuk respon seolah-olah salah satu titik itu tuh sumber dan titik lainnya itu adalah receiver. Nah, ini contohnya source receiver. Ini aslinya receiver, tapi ini bertindak sebagai source. Terus kayak dia menggunakan fungsi green gitu buat kayak melemparkan ambient noise, memantulkan ambient noise, terus kayak seakan-akan bertindak sebagai source gitu. Kemudian fungsi green virtual. Fungsi green, fungsi green virtual ini tuh muncul dari hasil korelasi sinyal ambien yang pada dasarnya mewakili respon impuls antara dua titik di medium elastis. Fungsi green ini memungkinkan identifikasi sifat propagasi gelombang seolah-olah ada sumber virtual di salah satu titik pengukuran. Kemudian berikutnya ada jenis interferometri. Jenis interferometri itu tuh ada tiga. Yang pertama ada cross correlation. Jenis ini tuh mengkorelasikan sinyal dari dua sensor secara langsung untuk mengekstrak fungsi green virtual. Kemudian ada cross coherency. Ini tuh mengukur keterkaitan fase antara sinyal di dua titik yang efektif untuk data dengan noise tinggi atau sumber yang nggak homogen. Kemudian yang terakhir tuh ada jenis dekonvolusi. Ini tuh memperbaiki efek spektrum sumber dan memperjelas respon impuls sehingga reflektivitas bawah permukaan tuh dapat kelihatan lebih jelas. Nah, ini sekarang aplikasi interferometri. Ini bisa digunakan buat memulihkan reflektivitas bawah permukaan, mirip sama seismik aktif, tapi menggunakan ambient noise. Terus bisa juga buat studi hidrobiologi, evaluasi lapangan geotermal, sama pemetaan struktur geologi. Kemudian ini ada contoh dari pemetaan struktur geologi, ini ambient noise, seismic interferometry in the presence of an isolated noise source. Ini dilakukan sama Snipkus, Snyder, sama Hazionu tahun 2022. Kemudian berikutnya ada metode seismik pasif tomografi. Prinsip dasarnya itu merupakan metode untuk memetakan struktur bawah permukaan dengan menggunakan waktu tempuh gelombang seismik yang direkam secara pasif. Prinsipnya itu tuh mencari waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh jarak antara sumber dan receiver yang digunakan untuk mengestimasi kecepatan propagasi gelombang di setiap lapisan. Nah, sumber pasif untuk tomografi itu tuh ada dua, ada gempa lokal sama ambient noise. Gempa lokal, gempa lokal itu tuh menyediakan energi cukup tinggi untuk menembus struktur dalam dan memungkinkan tomografi secara regional. Kemudian ANT, ambient noise tomography, itu tuh menggunakan gelombang seismik yang kecil yang tersebar di uh, lingkungan seperti gelombang mikro, lalu lintas, atau aktivitas manusia. Nah, dengan cross correlation, gelombang yang berasal dari noise-noise tadi, itu tuh bisa digunakan untuk membentuk fungsi green virtual, seolah-olah ada sumber aktif di titik pengukuran. Kemudian ada metode surface waves.
Yang pertama ini ada metode horizontal vertical spectral ratio atau HVSR. Dimulai dari mikrotremor sebagai basisnya. Mikrotremor itu getaran tanah yang terjadi secara alami atau ambient noise. Biasanya berasal dari aktivitas manusia atau gelombang permukaan kecil dari gempa yang jauh. Kemudian konsep HVSR. Metode HVSR ini tuh memanfaatkan rasio spektral antara komponen horizontal dan vertikal dari sinyal mikrotremor. Ini mikrotremor readingnya horizontal, vertikal. Terus eh, amplitude spektrum horizontal dibagi amplitude spektrum vertikal untuk setiap frekuensinya. Ini FFT-nya. Kemudian hasilnya adalah kurva HVSR yang menunjukkan yang menunjukkan puncak di frekuensi dominan. Ini ini. Kemudian yang merefleksikan sifat resonansi lokal dari lapisan tanah dan batuan dasar di bawah sensor. Ini ada di berikutnya. Ini nih, frekuensi dominan. Nah, interpretasi hasil HVSR. Frekuensi dominan yang muncul dari kurva HVSR itu berkaitan dengan kedalaman dan kekakuan lapisan tanah atau batuan dasar. Frekuensi rendah ini tuh menunjukkan lapisan tebal atau lunak, sedangkan frekuensi tinggi menunjukkan lapisan yang tipis atau keras. Kemudian frekuensi dominan yang low, oh sama, maaf, maaf, ke copy paste. Kemudian berikutnya ada metode spectral analysis surface waves. Dimulai dari konsep SASW dulu. SASW itu tuh metode seismik permukaan yang menggunakan dua sensor atau lebih untuk merekam gelombang Rayleigh yang merambat di tanah. Sumber gelombang biasanya berupa palu jatuh atau hammer, sehingga metode ini tuh masuknya metode pasif. Gelombang permukaan yang direkam dianalisis dalam domain frekuensi untuk mendapatkan kurva dispersinya, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan frekuensi dan kecepatan fase gelombang permukaan. Ini ada contohnya, ini ada layer earth modelnya, terus ini raw datanya, kemudian ini dispersinya, terus ini estimasi model. Ini mirip MASW. Nah, kurva dispersi fase tadi digunakan untuk inversi untuk mendapatkan profil kecepatan gelombang geser atau VS, lapisan bawah tanah. Hasilnya dapat mengungkap hasilnya dapat mengungkap struktur vertikal tanah, termasuk ketebalan lapisan lunak atau keras serta batuan dasar. Kemudian berikutnya ada konsep MASW. Nah, MASW itu perkembangan dari SASW, tapi MASW itu menggunakan banyak sensor atau multi channel. Nah, ini tuh digunakan untuk merekam gelombang permukaan dari satu sumber aktif. Penggunaan banyak sensor memungkinkan rekonstruksi lebih baik dari gelombang dan menghasilkan kurva dispersi dengan resolusi lebih tinggi. Jadi, eh, ini sumber aktifnya, terus terekam, terus ada raw datanya, terus dibikin dispersi, terus habis dispersi itu dibikin eh, 2D map velocity-nya, VS-nya. Kemudian data MASW biasanya dianalisis dalam domain frekuensi wave number atau FK atau frekuensi kecepatan atau FF. Nah, ini tuh dalam domain ini tuh digunakan buat mengekstraksi kecepatan fase dari gelombang permukaan. Nah, transformasi ini membantu memisahkan mode fundamental dari higher mode gelombang Rayleigh dan low, sehingga kurva dispersi itu menjadi lebih jelas dan akurat. Kemudian berikutnya ada aplikasi metode surface wave. Yang pertama itu adalah penilaian bahaya amplifikasi dan likuifaksi. Nah, dari sini tuh bisa mengukur kecepatan VS lapisan tanah sehingga lapisan lunak dapat memperkuat gelombang dan memungkinkan prediksi amplifikasi serta potensi likuifaksi. Ini ada di awal banget tadi di
Di mana ya? Di sini. Ini rawan gempa nih, likuifaksi, ini amplifikasi. Kemudian identifikasi zona lemah pada longsor. Ini buat mendeteksi kecepatan VS rendah di lereng sehingga lapisan tanah lemah dapat diidentifikasi dan area rawan longsor tuh bisa dipetakan. Kemudian saturasi fluida lahan gambut. Ini digunakan ketika lapisan yang jenuh air menurunkan kecepatan VS sehingga zona fluida tinggi dapat ditandai dan stabilitas lahan dapat dinilai. Kemudian berikutnya ada interpretasi geologi seismik pasif. Yang pertama ada hubungan parameter seismik dengan sifat batuan. Parameter seismik seperti kecepatan gelombang geser, VS, rasio VP per VS, dan impedansi seismik sangat terkait dengan sifat fisik batuan. VS memberikan informasi tentang kekakuan atau modulus geser batuan. VP, VP, per, VP, VP per VS dapat menunjukkan jenis material dan keberadaan fluida. Kemudian impedansi seismik itu hasil perkalian kepadatan dengan kecepatan gelombang. Ini penting buat memetakan perubahan litologi dan batas antar lapisan. Ini tuh ngomongin akustik impedansi sama koefisien refleksi. Kemudian identifikasi dan pemetaan litologi serta kontak batuan. Data seismik pasif itu memungkinkan kita buat identifikasi litologi yang berbeda berdasarkan variasi kecepatan dan impedansinya. Perubahan VS dan impedansi menandai kontak batuan, misalnya peralihan antara pasir, lempung, atau batuan dasar. Kemudian yang ketiga ada karakterisasi zona regolit atau zona pelapukan dan batuan dasar dan batuan dasar. Lapisan regolit atau lapisan pelapukan biasanya punya VS yang rendah dibanding batuan dasar yang lebih keras. Metode gelombang permukaan Metode gelombang permukaan seperti MASW atau HVSR ini tuh bisa mengestimasi ketebalan dan kekakuan dari lapisan pelapukan ini atau regolit. Sedangkan eh, metode tomografi, sedangkan metode tomografi gelombang badan itu tuh bisa menandai transisi ke batuan dasarnya. Jadi kayak paling bawahnya gitu tomografi. Kemudian yang terakhir identifikasi struktur geologi. Variasi lateral dan vertikal pada kecepatan gelombang dapat dapat mengindikasikan struktur geologi. Misalnya, zona sesar atau shear biasanya ditandai sama VS yang rendah akibat rakahan atau deformasi. Sementara struktur lipatan itu tuh bisa menimbulkan variasi kecepatan akibat perbedaan orientasi lapisan. Mungkin segitu saja dari saya. eh, Materi seismik pasif selama 1 semester. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.